Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Karuni Remaja, Jasa Salati Rahmah, KSD 29, Nomor 220141. Pada kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Ibu Rika Maria SPD MNPN. Baik, soal yang pertama yaitu, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Jelaskan. Menurut saya percaya bahwa konflik ini tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan manfaat yang positif dalam berbagai situasi. Mengapa saya dapat berpendapat demikian? Karena dalam pengalaman saya, konflik ini seringkali mendorong individu atau seseorang atau suatu kelompok untuk berpikir lebih kreatif dan mencari solusi baru. Misalnya, di tempat kerja, ketika tim memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana suatu proyek harus dijalankan, muncul perdebatan, dan perdebatan ini bisa menunjukkan ide-ide inovatif yang tidak akan muncul jika semua orang setuju begitu saja. Nah, konflik ini dapat memaksa orang untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mempertimbangkan pendekatan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Saya juga telah melihat bagaimana konflik dapat membuka jalur komunikasi yang sebelumnya tertutup. Ketika ada ketidaksetujuan, individu atau orang ini seringkali harus mendengarkan perspektif atau pendapat orang lain yang lebih seksama untuk memahami sumber konfliknya. Nah, dalam proses ini, mereka dapat menemukan cara baru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih efektif. Misalnya dalam hubungan pribadi, konflik ini dapat mendorong pasangan untuk berdialog lebih terbuka dan lebih jujur, yang pada akhirnya dapat memperdalam pemahaman satu sama lain. Lalu, konflik juga bisa menjadi kesempatan untuk pengembangan diri dan pembelajaran. Ketika saya menghadapi konflik, saya seringkali dipaksa untuk mengevaluasi posisi saya dan mengidentifikasi apa kekurangan dan kelebihan diri saya. Saya juga belajar dari pengalaman tersebut. Misalnya, saat ada konflik di tempat kerja, saya jadi bisa belajar keterampilan baru seperti negosiasi, manajemen stres, dan strategi resolusi konflik yang dapat meningkatkan kemampuan diri saya. Lalu saya juga percaya bahwa konflik yang diselesaikan dengan baik dapat memperkuat suatu hubungan ketika dua pihak berhasil mengatasi perbedaan mereka dan mencapai kesepakatan. Hal ini dapat membangun rasa saling percaya dan saling menghargai. Contohnya, dalam tim kerja, setelah menyelesaikan konflik, anggota tim ini merasa lebih dekat dan lebih kooperatif karena mereka ini telah melalui proses yang menantang secara bersama-sama. Lalu konflik ini bisa menjadi pemicu perubahan yang diperlukan. Ketika ada ketidakpuasan atau perbedaan pandangan, ini bisa mendorong seseorang atau tim atau organisasi untuk mengevaluasi kembali dan memperbaiki kebijakan, prosedur, atau cara kerja mereka. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan, ada konflik antara manajemen dan perusahaan tersebut, manajemen dengan karyawan, mengenai kebijakan yang bisa memicu perubahan yang lebih adil dan efisien. Ini dapat memberikan perubahan yang menguntungkan untuk semua pihaknya. Kemudian saya juga percaya bahwa konflik ini dapat memperkaya keputusan dan strategi dengan memperkenalkan berbagai perspektif. Jadi ketika menghadapi konflik, saya cenderung lebih menghargai pandangan yang berbeda dan mencoba memahami latar belakangnya. Jadi misalnya dalam diskusi kelompok, keberagaman perspektif ini dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif karena semua sudut pandang ini telah dipertimbangkan. Maka meskipun konflik ini sering dianggap negatif, saya berpendapat bahwa dengan manajemen yang tepat, konflik ini dapat menghasilkan banyak manfaat yang positif. Konflik ini dapat mendorong adanya inovasi, memperdalam pemahaman dan komunikasi, mendukung pengembangan diri, juga memperkuat suatu hubungan, serta memicu perubahan yang diperlukan, dan juga memperkaya keputusan dengan berbagai perspektif. Maka ketika terdapat konflik dan ingin mendapatkan manfaat yang positif dari konflik tersebut, kunci yang utama adalah bagaimana cara kita atau kemampuan kita untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut dengan efektif, dengan tepat.
Nomor 2, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai dalam menyelesaikannya. Baik, salah satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek yaitu situasi di mana dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, tim pengembangan perangkat lunak dan tim desain ini seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana antarmuka pengguna ini harus dirancang. Biasanya tim pengembangan ini menginginkan antarmuka yang lebih sederhana dan efisien untuk mempermudah proses codingnya, sementara tim desain ini biasanya ingin antarmuka penggunanya yang lebih kompleks dengan fitur-fitur interaktif yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, tipe manajemen konflik yang sesuai menurut saya adalah dengan menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi dalam pendekatan kolaboratif ini, kita ini akan mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhannya. Jadi sebagai manajer proyek atau fasilitator, saya akan mengundang kedua tim untuk menghadiri pertemuan bersama. Tujuannya ini untuk memberikan masing-masing tim untuk berkesempatan memberikan ungkapan atau mengungkapkan pandangan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Lalu saya akan mendengarkan secara aktif argumen dari kedua belah pihak. Misalnya, tim pengembangan akan menjelaskan mengapa kesederhanaan antarmuka ini penting untuk mempermudah proses coding dan pengujian. Di sisi lain, saya juga akan mendengarkan tim desain yang akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur interaktif dapat meningkatkan kepuasan dan retensi penggunanya. Lalu, saya juga akan mengajak kedua tim ini untuk mengusulkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak ini. Kami juga akan melakukan diskusi terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide tersebut. Misalnya, tim desain ini bisa mengusulkan desain modular di mana fitur-fitur interaktif ini dapat ditambahkan secara bertahap. Jadi ini memungkinkan tim pengembang ini untuk menyelesaikan bagian yang lebih sederhana terlebih dahulu. Kemudian kami juga akan melakukan evaluasi solusi yang diusulkan berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek, anggaran dan jadwalnya. Lalu kami akan membantu kedua tim ini untuk menilai pro dan kontra dari setiap solusi yang sudah diberikan dan mencapai kesepakatan yang bersama tentang solusi apa yang paling cocok digunakan. Kemudian setelah kesepakatan dengan kerjasama dari kedua tim ini, misalnya tim desain bisa membuat prototipe awal yang sederhana dan kemudian dapat diadaptasi oleh tim pengembang dengan lebih mudah. Lalu kita juga akan terus melakukan komunikasi yang terus menerus. Komunikasi ini akan tetap dijaga untuk memastikan bahwa implementasi ini sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan, dan kedua tim ini akan tetap melanjutkan pekerjaan masing-masing. Lalu proses implementasi ini akan dipantau juga secara berkala untuk memastikan bahwa solusi yang diadopsi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Lalu jika diperlukan juga, kita akan melakukan perbaikan dan penyesuaian yang akan dilakukan berdasarkan umpan balik dari kedua tim. Kemudian dalam pandangan saya ini, pendekatan kolaboratif dalam manajemen konflik ini memungkinkan kedua tim ini akan merasa lebih dihargai dan diakui kepentingannya masing-masing. Ini bukan hanya membantu menyelesaikan konflik saja secara efektif, tapi juga dapat meningkatkan kerjasama tim ini. Ini juga dapat membangun rasa kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Dengan menemukan solusi yang mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak, proyek ini dapat berjalan lancar dan hasilnya ini akan lebih optimal. Pengalaman saya ini menunjukkan bahwa ketika kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama, kita dapat mengatasi perbedaan dan mencapai hasil yang lebih baik dengan adanya komunikasi dan pendekatan kolaboratif. Nomor 3, pada tahap yang mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko? Berikan penjelasannya. Baik, menurut saya dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko adalah tahap awal perencanaan dan analisis.
Karena menurut saya kesalahan atau kekurangan pada tahap ini bisa berdampak besar pada seluruh proyek. Mengapa saya dapat berpendapat demikian? Karena adanya ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap. Banyak proyek pada tahap awal yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Informasi mengenai apa yang diinginkan oleh semua pihak ini seringkali belum jelas. Misalnya, detail spesifik tentang fitur atau fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem perangkat lunak ini mungkin masih dalam tahap pembicaraan, dan ini terdapat ketidakpastian dalam informasinya yang kurang lengkap. Ketidakpastian ini bisa membuat kita berasumsi yang salah dan keputusan yang kita ambil ini bisa tidak tepat. Dan nantinya ini dapat berdampak dan bisa menjadi masalah yang besar. Misalnya, jika kita salah memahami kebutuhan klien, kita mungkin mengembangkan fitur yang tidak diperlukan dan justru bisa mengabaikan apa yang sebenarnya sangat penting. Kemudian ada beberapa proyek yang juga tergelincir karena lingkup proyek ini tidak didefinisikan dengan baik sejak awal. Ini sering menyebabkan perubahan yang tidak terkontrol. Ketidakjelasan ini juga bisa menyebabkan perbedaan ekspektasi antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Misalnya, klien mungkin mengharapkan lebih banyak fitur daripada yang direncanakan, yang dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya untuk memenuhi harapan tersebut. Di beberapa proyek juga resiko-resiko penting ini justru tidak diidentifikasi dengan baik di awal. Misalnya, risiko teknologi baru yang belum teruji atau risiko ketergantungan pada vendor tertentu. Tanpa identifikasi risiko yang baik, masalah serius ini bisa muncul di kemudian hari yang bisa memengaruhi anggaran, jadwal, dan biaya serta dapat mempengaruhi kualitas proyek nantinya. Misalnya, jika risiko vendor ini tidak diidentifikasi dan vendor tersebut gagal memenuhi komitmennya, proyek ini bisa mengalami penundaan yang besar. Lalu beberapa proyek juga terdapat perencanaan sumber daya dan jadwal yang tidak akurat. Ini bisa menyebabkan kekurangan sumber daya dan penundaan, misalnya estimasi waktu yang terlalu optimis dan atau alokasi sumber daya yang tidak memadai. Kesalahan dalam perencanaan sumber daya ini menyebabkan masalah besar di kemudian hari, termasuk peningkatan biaya dan ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu. Jika tim tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk menyelesaikan tugas mereka, kualitas pekerjaan ini bisa menurun dan proyek bisa tertunda. Lalu keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan di awal ini sangat penting. Banyak proyek yang gagal karena kurangnya komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan di awal. Misalnya, tidak semua pemangku kepentingan diundang dalam pertemuan awal, sehingga kebutuhan mereka ini tidak terakomodasi. Tanpa dukungan dari pemangku kepentingan, proyek ini bisa mengalami ketidakpuasan dan konflik di kemudian harinya. Ini bisa menghambat pelaksanaan proyek. Jika seorang pemangku kepentingan ini merasa kebutuhan mereka ini tidak didengar, mereka mungkin menarik dukungan atau mengajukan keberatan yang menyebabkan penundaan. Kesalahan pada tahap awal juga bisa berdampak panjang dan mempengaruhi seluruh proyek. Perubahan di kemudian hari ini jauh lebih mahal dan sulit. Misalnya, jika pada tahap awal kita tidak merencanakan dengan baik, bisa jadi nanti kita harus mengubah desain yang sudah berjalan dan akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan yang bisa sangat besar. Lalu, tahap perencanaan dan analisis ini merupakan fondasi dari seluruh proyek. Jika fondasinya tidak kuat, maka proyek ini beresiko gagal. Misalnya, jika anggaran atau jadwal ini tidak realistis, proyek mungkin tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau sesuai anggaran. Dalam proyek pengembangan perangkat lunak, kesalahan dalam spesifikasi awal ini bisa menyebabkan revisi besar-besaran pada tahap pengembangan. Ini bisa mengakibatkan peningkatan biaya dan penundaan. Ada proyek di mana spesifikasinya tidak jelas di awal,
dan akhirnya banyak waktu yang dihabiskan untuk klarifikasi dan revisi yang seharusnya bisa dihindari. Jadi menurut saya, tahap awal perencanaan dan analisis ini merupakan yang paling rentan terhadap resiko, karena pada tahap ini dasar-dasar proyek ini baru ditetapkan. Ketidakpastian, informasi yang tidak lengkap, dan juga perencanaan yang tidak akurat ini bisa menyebabkan masalah yang serius di tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan yang cermat dan menyeluruh pada tahap ini untuk meminimalkan risiko dan memastikan kesuksesan proyek. Jadi menurut saya, perhatian yang mendalam ini dan keterlibatan aktif dari semua pihak pada tahap awal adalah kunci untuk mengurangi risiko dan menghasilkan proyek yang lebih optimal. Nomor 4, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Jelaskan. Menurut saya, suatu proyek dapat dihentikan pengerjaannya karena berbagai alasan. Biasanya melibatkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan proyek. Beberapa penyebab umum yang dapat mungkin menghentikan suatu proyek ini adalah masalah anggaran. Anggaran ini salah satu alasan utama proyek dihentikan. Jika proyek mengalami pembengkakan biaya yang tidak terduga atau tidak dapat mengelola anggaran dengan baik, maka biaya dapat menjadi terlalu tinggi dan melampaui anggaran yang tersedia. Dan ini dapat membuat proyek tidak lagi layak secara finansial. Kemudian bisa jadi karena keterlambatan yang signifikan. Jika proyek mengalami keterlambatan terus-menerus dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan penghentian proyek. Keterlambatan dapat mempengaruhi jadwal keseluruhan, berdampak pada biaya, dan dapat merusak rencana yang telah dibuat. Lalu, dapat juga disebabkan karena masalah sumber daya. Kekurangan atau alokasi sumber daya yang tidak memadai, termasuk tenaga kerja, material, atau peralatan, dapat menyebabkan proyek berhenti. Jika sumber daya ini tidak tersedia atau tidak dapat dialokasikan secara efektif atau dengan baik, proyek ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian bisa jadi karena perubahan dalam kebutuhan atau tujuannya. Kadang-kadang kebutuhan atau tujuan proyek ini bisa berubah secara signifikan selama pelaksanaan proyek. Jika perubahan tersebut membuat proyek tidak relevan atau tidak lagi sejalan dengan tujuan organisasi atau tidak sesuai dengan apa kepentingan dari pemangku kepentingan ini, proyek juga dapat dihentikan. Kemudian dapat juga disebabkan oleh masalah kualitas. Jika proyek menghadapi masalah kualitas yang serius dan berkelanjutan yang tidak dapat diperbaiki dengan biaya yang wajar, hal ini dapat menyebabkan penghentian proyek. Produk atau hasil yang tidak memenuhi standar kualitas dapat merusak reputasi dan keberhasilan proyek. Kemudian resiko yang tidak dapat terkelola dengan baik. Ketika risiko yang terkait dengan proyek ini menjadi terlalu besar dan tidak dapat dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan penghentian proyek. Risiko seperti perubahan pasar, peraturan, dan kondisi eksternal yang mengancam keberhasilan proyek ini bisa menjadi alasan perhentian. Kemudian, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Proyek ini juga memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk suksesnya proyek tersebut. Jika dukungan ini hilang, baik karena perubahan kepemimpinan, baik itu konflik kepentingan atau masalah lainnya, kemungkinan proyek ini harus dihentikan. Lalu ada perubahan strategis organisasi. Perubahan strategi atau prioritas ini dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek. Jika proyek tidak lagi sejalan dengan strategi atau prioritas baru organisasinya, proyek mungkin dihentikan untuk fokus pada inisiatif yang lebih relevan lagi. Kemudian dapat juga karena masalah hukum atau peraturan. Kadang-kadang proyek dapat dihentikan karena masalah hukum atau peraturan seperti perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi proyek atau masalah legal yang menghambat pelaksanaan proyek. Kemudian ketidakmampuan tim proyek. Jika tim proyek ini tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan untuk menyelesaikan proyek dan tidak ada cara untuk memperbaiki kekurangan ini, proyek ini mungkin tidak dapat dilanjutkan.
Maka menghentikan proyek adalah keputusan yang biasanya diambil setelah pertimbangan matang dan analisis yang mendalam. Hal ini sering melibatkan evaluasi biaya dan manfaat dalam terhadap organisasi tersebut dan implikasinya jangka panjang dari penghentian proyek. Nomor 5, jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Menurut saya, estimasi biaya dan penganggaran proyek, di mana estimasi biaya ini merupakan perkiraan awal yang penting, sedangkan penganggaran proyek ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk dalam pelaksanaan proyek. Jadi, estimasi biaya ini merupakan perkiraan awal. Estimasi biaya adalah langkah awal yang sangat penting dalam manajemen proyek. Ketika kita memulai sebuah proyek, estimasi biaya ini memberikan gambaran yang kasar tentang berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitas. Menurut saya, estimasi ini seringkali bersifat tidak pasti dan lebih merupakan perkiraan awal daripada angka pastinya. Misalnya, saat mengestimasi biaya untuk proyek pengembangan perangkat lunak, kita mungkin harus memperhitungkan biaya tenaga kerja, perangkat keras, dan perangkat lunak berdasarkan data dari proyek serupa yang sebelumnya. Jadi dalam perencanaan awal, estimasi biaya ini dapat membantu kita untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial dan memberikan dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya. Ini juga dapat membantu dalam mengambil keputusan awal tentang apakah kita harus melanjutkan proyek atau mencari alternatif. Lalu penganggaran proyek. Penganggaran proyek ini merupakan langkah berikutnya yang lebih rinci dan terfokus. Penganggaran ini melibatkan penetapan anggaran spesifik untuk setiap aspek proyek dan pemantauan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi menurut saya penganggaran adalah tentang alokasi dana yang lebih terperinci dan memantau pengeluaran selama proyek berlangsung. Misalnya dalam proyek konstruksi, setelah anggaran ditetapkan untuk setiap tahapnya seperti pembelian lahan, tenaga kerja, dan biaya overhead, kita harus memantau pengeluaran dan memastikan tidak ada penyimpangan besar dari anggaran yang telah direncanakan. Jadi penganggaran ini membantu kita mengelola dan mengontrol biaya secara rinci. Ini untuk memastikan bahwa proyek ini tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini juga memberikan dasar untuk pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Menurut saya estimasi biaya ini biasanya dilakukan pada tahap awal perencanaan, sementara penganggaran ini dilakukan setelah estimasi biaya untuk mengalokasikan dana secara rinci dan mengontrol pengeluaran. Lalu estimasi biaya ini juga lebih bersifat kasar dan merupakan perkiraan awal saja, sedangkan penganggaran ini lebih terperinci dan berfokus pada kontrol anggaran selama eksekusi proyek. Kemudian estimasi biaya ini memberikan gambaran awal saja dan membantu dalam keputusan perencanaan, sedangkan penganggaran proyek ini lebih kepada pengelolaan dan pemantauan pengeluaran. Jadi menurut saya kedua konsep ini, antara estimasi biaya dan penganggaran proyek ini saling melengkapi dalam manajemen proyek, di mana estimasi biaya memberikan kita gambaran awal tentang kebutuhan finansial kita, sedangkan penganggaran proyek ini memastikan kita dapat mengelola dan mengendalikan pengeluaran dengan efektif. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antar keduanya ini merupakan kunci untuk kesuksesan proyek tersebut, karena ini kita memastikan bahwa proyek ini tidak hanya direncanakan dengan baik, tapi juga dijalankan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nomor 6, mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek? Menurut saya, pengendalian proyek ini sama pentingnya dengan perencanaan proyek karena keduanya memainkan peran kunci dalam memastikan kesuksesan dan kelancaran proyek. Seperti perencanaan proyek yang memberikan kerangka kerja yang jelas, tujuan dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup pembuatan jadwal, anggaran, dan penugasan tugas. Misalnya dalam perencanaan proyek konstruksi, kita merencanakan jadwal pembangunan, anggaran untuk bahan dan tenaga kerja, serta
pembagian tugas antara tim. Dalam pengendalian proyek ini, kita memastikan bahwa kerangka kerja dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tetap berada pada jalurnya. Ini melibatkan pemantauan kemajuan, penanganan masalah, dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Jika proyek konstruksi ini mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk, pengendalian proyek ini akan mengidentifikasi masalah ini dan menilai dampaknya, serta melakukan penyesuaian untuk mengatasi penundaan. Lalu, dalam perencanaan proyek ini kita menetapkan rencana yang solid dengan anggaran dan jadwal yang realistis. Namun, rencana ini adalah titik awal dan tidak dapat memprediksi semua tantangan yang mungkin muncul. Misalnya dalam proyek pengembangan perangkat lunak, kita mengatur jadwal pengembangan dan anggaran, tetapi tidak semua risiko dapat diidentifikasi pada tahap ini. Lalu dalam pengendalian proyek, kita mengawasi kemajuan proyek ini untuk memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan rencananya. Ini mencakup pemantauan kinerja, anggaran, dan waktu untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan. Misalnya jika ada masalah dalam pengembangan perangkat lunak yang menyebabkan keterlambatan, pengendalian proyek ini akan memonitor masalah tersebut dan membuat penyesuaian untuk menjaga proyek pada jalurnya. Kemudian dalam perencanaan proyek ini kita mengidentifikasi potensi risiko dan merencanakan cara menghadapinya. Namun perencanaan ini hanya dapat menghadapi risiko yang sudah dikenal atau yang sudah dipastikan. Misalnya dalam perencanaan proyek pemasaran, kita mungkin memperkirakan risiko terkait anggaran iklan dan strategi, tetapi tidak semua risiko ini dapat diprediksi. Dalam pengendalian proyek, kita menanggapi risiko dan perubahan yang tidak terduga. Pengendalian proyek ini memungkinkan tim untuk membuat penyesuaian berdasarkan situasi nyata dan data terbarunya. Misalnya, jika terjadi perubahan mendadak dalam preferensi pasar, pengendalian proyek ini akan memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran untuk mengatasi perubahan ini. Lalu dalam perencanaan proyek ini juga menyediakan tolak ukur untuk keberhasilan proyek berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun tidak menjamin bahwa rencana akan diikuti dengan sempurna. Misalnya dalam perencanaan proyek acara, kita mengatur tujuan dan indikator keberhasilan proyek seperti jumlah peserta dan kepuasan pendukung. Lalu dalam pengendalian ini memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan hasil sesuai dengan rencana. Ini mencakup evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa proyek ini memenuhi standar keberhasilan yang sudah ditetapkan. Misalnya setelah acara, pengendalian proyek akan mengumpulkan umpan balik dan data untuk mengevaluasi apakah tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan ini telah tercapai atau belum. Lalu dalam perencanaan proyek ini menetapkan rencana alokasi sumber daya dan anggaran berdasarkan perkiraan awal. Ini mencakup perencanaan penggunaan tenaga kerja, bahan, dan juga biayanya. Misalnya dalam proyek renovasi rumah, kita mengalokasikan anggaran untuk bahan bangunan, tenaga kerja, dan biaya yang tidak terduga. Dalam pengadaan proyek ini kita memantau penggunaan sumber daya dan pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi pemborosan dan memastikan bahwa anggaran ini tidak terlampaui. Misalnya selama renovasi rumah ini, pengendalian proyek ini akan memantau pengeluaran dan penggunaan bahan untuk memastikan bahwa proyek ini tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut saya pengendalian proyek ini dan perencanaan proyek merupakan dasar di mana perencanaan ini memberikan dasarnya dan arah untuk proyek, sedangkan pengendalian ini memastikan bahwa proyek ini mengikuti rencana dan dapat mengatasi perubahan serta tantangan yang tidak terduga. Tanpa pengendalian yang efektif, perencanaan yang telah dilakukan bisa menjadi tidak berguna jika proyek ini tidak dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan realitas yang ada. Maka pengendalian proyek dan perencanaan proyek ini penting untuk memastikan keberhasilan proyek agar sesuai dengan anggaran dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan efektif. Nomor 7, mengapa perlu adanya objektivitas data dalam proses pengendalian proyek? Menurut saya, objektivitas data dalam pengendalian proyek ini merupakan kunci
kesuksesan manajemen proyek yang efektif. Mengapa? Karena dasar pengambilan keputusan ini harus rasional. Objektivitas data memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang rasional. Ketika kita memiliki data yang akurat dan tidak bias, keputusan yang diambil akan lebih terarah dan berdasarkan fakta yang konkret. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa sebuah aktivitas proyek ini mengalami keterlambatan, manajer proyek ini dapat dengan tepat mengidentifikasi penyebab dan menentukan langkah-langkah korektif yang tepat dibandingkan jika keputusan diambil hanya berdasarkan pikiran atau opininya. Lalu yang kedua ini, ada evaluasi kinerja yang akurat. Dengan data yang objektif, kita dapat mengevaluasi kinerja proyek dengan lebih akurat. Misalnya, penggunaan metrik seperti biaya yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan, dan hasil yang dicapai memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik proyek berjalan. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih cepat dan lebih efektif, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Lalu, data objektif ini memfasilitasi transparansi dalam laporan dan komunikasi. Ketika informasi disajikan secara objektif, semua pemangku kepentingan ini termasuk tim proyek, klien, dan sponsor dapat melihat dan memahami status proyek ini yang sebenarnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan akuntabel, karena keputusan dan kemajuan proyek ini dapat dilacak dan dievaluasi berdasarkan data yang sama. Lalu, data objektif ini memainkan peran dalam perencanaan dan penjadwalan proyek. Informasi yang akurat ini akan berisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan biaya yang terkait untuk memungkinkan perencanaan yang lebih realistis lagi. Ini membantu untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan dan jadwal yang tidak realistis, serta memungkinkan tim proyek ini untuk mengatur prioritas dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan data yang objektif juga, proses pemantauan ini dan pelaporan ini dapat menjadi lebih konsisten dan dapat diandalkan. Laporan yang didasarkan pada data yang nyata ini memungkinkan pemangku kepentingan ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemajuan proyeknya, serta untuk memahami tantangan yang dihadapi dan pencapaian yang telah diraih. Ini juga dapat memudahkan pelaporan kemajuan secara berkala dan adil. Lalu dengan data yang objektif juga, ini dapat membantu dalam identifikasi dan mitigasi risiko yang lebih baik. Misalnya, jika data ini menunjukkan tren tertentu yang bisa menandakan potensi masalah, tim proyek ini dapat menandakan potensi masalahnya di mana, dan tim proyek ini dapat mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut berkembang menjadi yang lebih besar. Ini memungkinkan strategi mitigasi yang lebih terencana dan berbasis data. Juga ini dapat mengurangi kemungkinan gangguan besar pada proyek. Maka menurut saya objektivitas data ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk manajemen proyek yang lebih efektif dengan mengandalkan data-data yang akurat dan pasti. Jadi kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, dapat meningkatkan kinerja proyeknya juga, dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan ini memiliki pemahaman yang sama mengenai status dan arah proyeknya. Ini sangat penting untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya dan mencapai hasil yang diinginkan. Nomor 8. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Menurut saya, pengendalian proyek ini dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek ini karena beberapa alasan penting. Yang pertama, pengendalian proyek sangat berpengaruh dalam memastikan proyek tetap berada di jalur waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Jika tidak ada pengendalian yang baik, proyek ini bisa saja melenceng jauh dari rencana, baik dalam hal keterlambatan maupun pemborosan anggaran yang bisa merugikan secara signifikan. Selain itu, pengendalian proyek juga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah atau penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan. Dengan memantau kemajuan proyek secara rutin, kita bisa mengidentifikasi masalah lebih awal
dan mengatasi masalah ini sebelum menjadi masalah yang lebih besar nantinya dan bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti kegagalan proyek atau perhentian proyek. Uh, ini sangat penting untuk menjaga proyek tetap pada rencana. Kemudian pengelolaan sumber daya ini juga merupakan bagian penting dalam pengendalian proyek. Jika sumber daya, baik itu tenaga kerja, material, peralatan, dan lainnya tidak dikelola dengan baik, proyek bisa menghadapi kekurangan atau kelebihan yang mempengaruhi kinerja dan hasil akhirnya. Pengendalian proyek ini membantu memastikan semua sumber daya ini digunakan secara efisien. Selain itu, pengendalian proyek juga berperan dalam mengelola risiko. Dengan memantau dan merespons risiko dengan cepat, kita bisa meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul serta memanfaatkan peluang yang muncul. Ini mendukung kelancaran proyek dan meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Kemudian kepuasan pemangku kepentingan ini juga sangat bergantung pada pengendalian proyek yang efektif. Dengan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi harapan dan rencananya yang sudah ditetapkan sebelumnya, kita bisa meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat dan mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Akhirnya, di mana dokumentasi dan pelaporan yang baik ini dalam pengelolaan proyek ini untuk memastikan bahwa semua aspek proyek ini terdokumentasi dengan benar dan semua pemangku kepentingan ini mendapatkan informasi yang akurat serta adanya transparansi. Ini juga mendukung komunikasi yang efektif dan dalam membantu evaluasi serta pelaporan kemajuan proyek. Saya juga percaya bahwa pengendalian proyek ini memegang peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan proyek. Tanpa pengendalian yang efektif, banyak aspek penting dari proyek yang bisa diabaikan. Ini dapat mengakibatkan potensi kegagalan atau hasil yang jauh dari yang diharapkan. Karena jika perencanaannya sudah bagus, tapi dalam pelaksanaan tidak dikendalikan dengan benar atau dengan baik atau dengan tepat, maka proyek ini tidak akan menghasilkan kualitas yang baik nantinya.